أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: فاعلم أن كل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله، وأنه قد يفتح إلى قبر المعذب 70 بابا من الجحيم، فلا تفرقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شقي بسوء الخاتمة، وإنما تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات. Kemudian beliau kembali menerangkan bahwasanya dibuka akan kepada kubur yang disiksa orang yang di dalam kubur itu akan 70 pintu daripada neraka jahim. Pada tufarriquhu ruhuhu, maka seorang tiada akan diceraikan, seseorang tiada akan dipisahkan oleh rohnya, illa waqad nuzila bihil bala, melainkan telah diturunkan baginya itu akan cobaan. In kana qad syaqya bi su'il khatimah, jika adalah dia orang yang celaka dengan jahat kesudahan. Wa innama tahtariqu asnaful adab bi ikhtilafil awqat, maka bahwasanya bermacam-macamlah perbedaan siksa sebab berbeda-beda waktu. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya orang yang disiksa di dalam kubur itu dibuka akan siksaannya itu 70 pintu daripada neraka jahim. Orang yang disiksa di dalam kubur terbuka 70 pintu daripada pintu neraka jahim. Jadi kubur yang sunyi, kubur yang sepi, jangan kita menganggap bahwasanya itu sepi, bahwasanya itu sunyi. Padahal di dalam kubur-kubur itu sangat banyak di antara mereka yang menangis, sangat banyak yang mereka itu disiksa oleh Allah. Cuma kita kada didengarkan oleh Allah. Seandainya kita didengarkan oleh Allah, mungkin kita bisa siup, mungkin kita bisa mati, karena kita kada tahan mendengar daripada jeritan dan siksaan orang-orang yang disiksa di dalam kubur itu. Jadi orang yang mati dimasukkan ke dalam kubur dan dia itu banyak mempunyai dosa, maka Allah buka akan 70 pintu daripada pintu neraka jahim. Maka seorang itu tidak akan diceraikan badannya daripada rohnya, melainkan seseorang itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun adanya, apabila hendak mati dicoba oleh Allah. Macam-macam cobaannya.
kebiasaan kita perbuat. Apa yang paling kita cintai terkadang itu yang menjadi cobaan bagi diri kita. Kita cinta dengan dunia, bisa nanti ketika hendak mati dunia itu menggoda lawan kita. Kita cinta dengan tanah misalnya, maka tanah itu datang menyelimuti pikiran kita. Aku mati kayak banyak tertinggal tanah. Itu macam-macam kainan. Tidak akan seseorang itu keluar roh daripada badannya, melainkan dia akan mendapat cobaan daripada Allah. Terkadang didatangkan oleh Allah macam-macam keresahan, kegelisahan, sehingga apakah dia itu sabar dalam menghadapi kegelisahan itu? Maka beruntunglah orang-orang yang ketika hendak mati itu didatangkan oleh Allah sesuatu yang menyenangkan. Di antaranya ketika hendak mati dibukakan Allah surga. Di antaranya lagi ketika hendak mati melihat wajahnya Rasulullah. Nah, ini orang-orang yang sangat beruntung ketika mereka itu hendak meninggal dunia, mereka itu dilihatkan sesuatu yang menggembirakan. Nah, itu pun termasuk cobaan juga bagi orang yang hendak meninggal dunia. Ada seseorang misalnya meninggal dunia, hendak meninggal dunia, kemudian didatangkan oleh Allah, misalnya dibukakan oleh Allah surga. Nah, itu merupakan cobaan bagi dirinya. Apa cobaannya? Apabila dia itu terpesona dan terpikat dengan surga lalu mati, maka pangkatnya di sisi Allah dia itu tertuju dengan surga. Ada di antara wali-wali Allah Ta'ala yang dibukakan surga, mereka tidak kepingin, karena mereka tujuan mereka adalah Allah. Jadi kadang tergoda dengan surga, dan mereka yang mereka kehendaki akhir daripada hidup mereka yaitu Allah. Ketika mereka ingat dengan Allah, roh mereka dicabut oleh Allah. Inilah keberuntungan di atas keberuntungan yang paling beruntung. Mati dalam keadaan ingat kepada Allah, bukan mati dalam keadaan melihat surga, kenikmatan surga. Walaupun itu termasuk luar biasa, tetapi tujuan akhir tidak lain adalah mati ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pun merupakan cobaan juga. Nak meninggal dunia dan tangan buruk misalnya, dicoba juga oleh Allah. Apakah dia itu senang dengan buruk tadi sehingga ketika itu mati? Padahal itu bukan yang terakhir. Ingkana pada syaknya bisu'il khatimah, jika adalah dia orang yang celaka dengan jahat kesudahan. Nah, apabila orang itu celaka, keadaan meninggalnya itu jahat di akhir hidupnya, maka orang itu pasti dicoba oleh Allah ketika hendak mati. Pasti dicoba oleh Allah ketika hendak mati. Apabila orang itu banyak isi dosa, maka pasti dicoba oleh Allah ketika hendak mati itu. Apabila ia lulus dalam cobaan, selamat. Apabila dia tidak lulus, maka dia akan mati dalam keadaan jahat di akhir. Bisa lupa karena ingat dengan Allah, bisa ketika meninggal itu cinta dengan dunia, atau bisa ketika mati itu lepas iman daripada hati. Nah, ini bagi orang-orang yang banyak isi dosa, maka cobaan itu sangat berat. Bagi orang-orang yang ada banyak dosa atau orang yang ada berdosa, mereka itu dicoba oleh Allah juga. Tapi cobaannya ada seperti cobaan orang-orang yang banyak dosa.
melihat surga, kenikmatan surga, apakah dia itu terpesona dengan surga sehingga lupa dengan Allah? Nah, itu termasuk untung, karena cobaannya termasuk cobaan yang bagus, dibuka akan surga, lalu dicampur roh sehingga seakan-akan kadang merasa sakit. Kenapa? Karena raminya, karena asiknya melihat keindahan surga, lalu tatkala itu dicabut rohnya. Wa innama taftariqu asnaful 'adzab bi ikhtilafil awqat, bahwasanya bermacam-macam perbedaan siksa sebab berbeda-beda waktu. Orang yang meninggal dunia, maka orang yang meninggal dunia ini bermacam-macam. Misalnya orang yang meninggal dunia ini pernah berbuat dosa. Dosa misalnya menyawang ayam, dosa ngaratnya itu, atau dosa mencuri, atau dosa merampok. Nah, jadi karena bermacam-macam dosa dan bermacam-macam waktu yang dikerjakannya, maka siksaannya pun bermacam-macam nanti di alam kubur. Jadi jangan dikira di alam kubur itu satu siksaan. Jadi bermacam-macam dosa yang kita perbuat dan berbeda-beda waktu kita ketika berbuat dosa itu, maka bermacam-macam pula siksaan yang datang terhadap orang yang berdosa tadi. Ini orang misalnya pernah mencuri, datang siksaannya kayak ini. Kena pulang, datang pulang siksaan. Ini orangnya misalnya ketujuh menyawang ayam, datang dosanya terhadap orang yang menyawang ayam tadi. Misalnya ini dosanya ketujuh memfitnah orang, maka datang dosanya memfitnah orang tadi. Makanya tadi orang yang meninggal dunia yang berdosa dibuka 70 pintu daripada neraka jahannam. Nah, macam-macam siksaan di situ. Maka oleh sebab itu para ulama kita yang terdahulu, mereka mengajarkan kepada kita bahwa ada jalan agar keluarga-keluarga kita yang sudah berdahulu itu diringankan oleh Allah siksa seandainya mereka berdosa, atau dilepaskan oleh Allah Ta'ala siksanya, atau dikurangi oleh Allah Ta'ala siksanya. Nah, tinggal kita orang-orang yang hidup membantu mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada di antara keluarga yang telah meninggal dunia misalnya ini yang berdosa, dosanya misalnya ini misalnya. Ada keluarganya di dalam dunia, karena berkat keluarganya tadi, dosanya tadi bisa diringankan oleh Allah. Karena berkat berbuat baik keluarganya di dalam dunia, bisa diringankan oleh Allah. Dan bahkan karena saking rancaknya berbuat baik, dihadiahkannya kepada orang yang telah meninggal dunia, diangkat oleh Allah Ta'ala siksanya. Nah, itu untungnya kita menjadi umatnya Rasulullah. Orang yang nyata-nyata disiksa ternyata bisa diangkat, dihapus oleh Allah daripada siksanya. Misalnya ada seseorang yang soleh, keluarganya meninggal dunia, lalu orang yang soleh tadi misalnya dia tiap malam sembahyang, hadiah misalnya, dihadiahkannya lawan keluarganya yang meninggal dunia. Muninya kata kawa bahwa dia diupahakannya lawan orang, atau ngaji Quran diupahakannya ngaji lawan orang. Misalnya orang ini sugih atau berduit, akunya kuliah sebenarnya baik upahakan ke lain, banyak juga gesibitnya. Nah, misalnya itu. Lalu orang yang dalam kubur tadi disampaikan oleh Allah pahalanya, dan orang yang mengirimi tadi
orang yang dalam kubur itu, sehingga karena saking rancaknya akhirnya Allah angkat dosanya, akhirnya Allah angkat siksanya. Nah ini untungnya orang-orang yang berisi keluarga di dalam dunia yang dia itu ingat dengan keluarganya yang ada di dalam kubur. Maka orang yang ingat dengan keluarganya di dalam kubur ketika dia mati nanti, orang-orang yang di dalam dunia pun ingat juga lawan dirinya. Jadi kayaknya ketika meninggal dunia ada juga orang dalam dunia menolonginya. Kenapa? Karena sebab dia ketujuh menolongi keluarganya yang ada di dalam kubur. Ada orang meninggal dunia, cuma ada keluarganya yang sangat pemurah, niat akannya bersedekah bersama keluarganya, niat akannya bersedekah lawan keluarganya. Jadi kita bersedekah itu bukan mengurangi pahala, kada. Kita bersedekah pahalanya bersama kaum muslimin muslimat berataan, kada rugi, ada kurang. Kalau mengurangi daripada pahala kada. Nah jadi banyak jalan-jalan cara supaya orang-orang yang di dalam kubur itu seandainya mereka ada berisi dosa diampuni oleh Allah, seandainya mereka itu disiksa dicabut oleh Allah siksaannya atau diringankan oleh Allah siksaannya berkat orang-orang yang masih hidup di dalam dunia. Nah kita lagi dalam dunia ini lah ingat-ingat kuburannya dalam kubur itu. Seandainya kita dikatakan luar biasa, bagaimana keadaan orang-orang dalam kubur itu? Tiap malam menanti-nanti, ada juga keluarga yang ingat lawan aku, menangis dalam kubur. Ada yang ingat mengirimi pahala bahagianya dalam kubur. Kita seminggu pulang, menanti-nanti pulang kalau ada kiriman dalam dunia, ada dalam kubur. Dan bahkan orang-orang di dalam kubur itu kadang-kadang ia bertakut lawan orang yang hanya meninggal dunia. Orang dalam kubur, ikam hanya meninggal dunia, kayak apa si am dalam dunia, kayak apa anakku dalam dunia. Sudahkah hanya kawin yang belum kawin semalam? Anda takut kayak itu? Orang yang dalam kubur itu inya bertakun keadaan-keadaan orang yang di dalam dunia yang masih hidup, dan mereka sangat mengharap-harapkan agar mereka itu selalu dan selalu dikirimi. Jadi mereka itu selalu dan selalu mereka itu tamak hendak benar jangan kawat tiap malam mengadakan mengirimi. Jadi orang yang sudah mati itu seperti itu. Kenapa? Karena orang mati itu pada kawalan amal ibadah. Namun kita hidup alhamdulillah masih kawan untuk ibadah, berzikir, baca salawat macam-macam. Sudah mati selesai putus ibadah kita. Jadi mengharap-harap kiriman orang yang hidup. Seandainya tuh ada tiap malam yang mengiringi uang gembira benar ulang kubur itu, karena ini itu tamak benar dengan amal ibadah, selalu ingin ditambah-tambahi pahala, selalu ingin ditambah-tambahi pahala. Jadi semua orang yang meninggal dunia itu menyesal mereka. Orang yang alim kan, orang yang wali kan, meninggal dunia menyesal. Seandainya aku hidup, berkhidmat beribadah. Seandainya aku hidup, bertubuh pada yang ada beribadah. Nah kayak itu, orang-orang yang meninggal dunia itu berataan menyesal. Seberataan hendak dikembalikan pulang ke dalam dunia agar bisa pulang beribadah, karena sudah mengetahui dan yakin keadaan yang terjadi nang sabujur-bujurnya. Nah, sudah mati itu itulah kehidupan nang sabujur-bujurnya sudah. Hanya letak
Maka jadilah pertanyaan mungkar dan nakir itu ketika mayit diletakkan di dalam kubur. Ketika mayit diantam di dalam kubur, orang demikian pada saat itulah munkar dan nakir ini datang menakuni lawan si mayit. Munkar tukang tanya, si nakir tukang pukul menghadap kawan menjawab. Nah ini kisahnya langsung malam kisah orang-orang yang menyebabkan mati kada beriman, menyebabkan mati itu lupa kepada Allah, yaitu orang yang bid'ah. Orang yang bid'ah ialah orang yang mengada-ada. Orang yang mengada-ada yaitu inya kada percaya dengan siksa kubur. Orang yang kada percaya dengan siksa kubur itu ngarannya mengada-ada. Bahwasanya siksa kubur itu ada, lalu diulah-ulahnya ada dadanya. Itu orang yang bid'ah. Orang-orang kada percaya dengan siksa kubur. Wa ta'dhiri ba'dahu, dan penyiksaan terhadap mayit sesudah pertanyaan. Sesudah ditakuni kada tahu menjawab, maka orang tadi disiksa. Tsumma munaqashati fil hisab, kemudian perdebatan, pemeriksaan di dalam perhitungan amal. Sesudah kita berada di dalam kubur, mungkin jutaan tahun, mungkin triliun tahun hanya kiamat misalnya. Setelah terjadi kiamat, maka terjadilah pemeriksaan. Dihitung seluruh amal ibadah yang kita perbuat. Berapa banyaknya dosa, berapa banyaknya pahala, dihitungi tinggal ketinggian mainan. Nah, pada gampangan mainan itu. Saat umur kita, sebanyak apa kita berbuat baik amal ibadah, dihitungi dengan beritaan, diperiksa dengan pemeriksaan yang kada tersalah pemeriksaannya. Lamun kita memeriksa kadang-kadang bisa ragu-ragu, kadang-kadang bisa tak ingat. Ini jelas perhitungannya. Wal iftidhar ala ma'in minal ashhadi fil qiyamah, dan membukakan dan dibukakan aib di hadapan orang banyak dari penyaksian di hari kiamat. Nah, ini kan luar biasa karena supannya di negeri akhirat. Lalu ujar malaikat, ayo berdiri berataan. Kita sama-sama menyaksikan orang yang ahli maksiat di dalam dunia. Kita akan menghitung amal ibadahnya. Ngarannya si Anu bin si Anu. Ini orangnya. Berataan di padang mahsyar, cangang berataan lawannya. Dihitungi kesalahannya, banyaknya luar biasa. Maka dia sangat sopan dan sangat malu pada saat itu. Jadi dibuka akan Tuhan. Lalu di dunia ini kita misalnya berbuat dosa, kadang-kadang kita aja nggak tahu. Seandainya ada orang yang tahu, paling sekampung juga. Kalau di akhirat itu dari umat permulaan sampai dari umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, berapa jumlahnya umatnya itu pun belum lagi dihitung umat-umat yang terdahulu. Seandainya dihitung berataan berapa triliun juta manusia yang menyaksikan karena aib kita itu diungkai oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Ini orang waktu hidup di dunia korupsi misalnya. Ini orang hidup di dunia ini mau dikatakan oleh Allah luar biasa di situ karena rasa sopan yang sangat luar biasa. Ada juga orang yang diisi dosa tapi ditutupi oleh Allah. Macam-macam sebabnya. Bisa sebabnya ia sangat bertaubat di dalam dunia sehingga dihapus. Bisa juga karena ini itu banyak berbuat baik sehingga dosanya itu ditutupi oleh Allah. Kayak video lah, video awal dihapus, kurang baik dihapusi. Nah, seperti itu juga dosa. Apabila dihapus oleh Allah, hilangnya, bersihnya. Summa ba'da dzalika khatarus sirat, kemudian sesudah itu berjalan pada titian
siratal mustaqim. Wa haulu zabaniyah, dan huru hara zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Ila akhiri ma waradat bihil akhbar, sampai akhir sesuatu yang meriwayatkan dengannya oleh hadis-hadis Rasulullah. Namanya Tayyibullah, secara panjangnya kisah daripada kisah kehidupan di dunia sampai di dalam kubur hingga sampai di negeri akhirat. Dan akhir batas daripada akhirat hanya dua tempat, yaitu surga dan neraka. Ada lagi tempat yang ketiga, ada surga, neraka. Ada neraka, surga, dua itu hanya. Di dalam surga, apabila masuk surga jelas kekal sudah. Apabila masuk neraka bisa dua. Bisa di dalam neraka itu 1.000 tahun atau 1.000 juta tahun. Dalam neraka hanya dikeluarkan karena ini ada isi iman, ada amal ibadah sedikit dikeluarkan, hanya dimasukkan ke dalam surga. Kekal aja pun juga di dalam surga. Cuma tubuh pun dulu disiksa di dalam api neraka karena dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan kita berdataan diberikan Allah selalu taufik dan hidayahnya, dituntun kepada jalan yang benar, sehingga dalam akhir daripada hidup kita yaitu dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi huru hara cobaan ketika hendak mati. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi khairal bariyah amrah ilahiyah khairal bariyah amrah ilahiyah ma anta illa kanzul afiyah ma anta illa kanzul afiyah Ya Bahra